Apakah ketika dikatakan kita mah fikih dalil bukan fikih madhab, artinya dia mengatakan bahwa para imam-imam madhab itu kagak pakai dalil, kita doang yang pakai dalil? Itu para imam madhab tuh dan yang mengikuti madhabnya dia mah pada kagak pakai dalil? Itu artinya itu suudzon, itu kekurang ajaran. Al-Intisana, Syekh Sulaiman Ar-Ruhaili ini ungkapannya di dalam ketika mencoba menguraikan makna ta'assub. Al-intisar lahu lidzatihi la lil haqqil ladzi yaqulu. Ketika seseorang membela seorang syekh atau guru hanya karena pribadinya, bukan karena kebenaran yang ia bawakan. Wa ja'alul wala dairan alaihi. Dan ketika ia menjadikan loyalitas itu berporos pada syekhnya. Fayuhibbu huwa wa yaj'alu al-hubba wal bughda marbutaini bihi. Ia mencintai syekhnya ini sebagai makhluk, awas. Dan menjadikan cinta dan benci hanya bergantung pada syekhnya. Faman wafaqahu ahab, barang siapa yang berkesesuaian dengan syekhnya, dia cintai. Waman khalafahu abghad lidzati. Dan barang siapa yang menyelisihi syekhnya, maka ia akan benci. Warabatal haqqa bihi, dia mengikat nilai-nilai yang hak hanya tergantung syekhnya. Fal haqqu maqalah, nilai kebenaran baginya adalah apa yang dikatakan si syekh. Wal batilu ma khalafa, dan nilai kebatilan adalah apa yang bertentangan dengan si syekh. Fatakunu alamatul haq, maka baginya jadilah di antara patokan kebenaran, ciri-ciri kebenaran adalah qaulus syekh, ucapan si syekh apa gitu. Ya? Wa ayatul haq, tanda kebenaran adalah qaulus syekh, ucapan si syekh. Fa in kana hadzal qaulu qalahu syaikhi fa huwal haq. Apabila ucapan itu diucapkan oleh guruku, maka itulah artinya yang kebenaran. Nggih? Wa in qalahu ghairuhu fa huwal batil. Apabila sebuah nilai disampaikan oleh yang lain, maka berarti itu adalah kebatilan. Nggih? Fa hadza huwa al maqsud bit ta'assub. Itu yang dimaksud dengan sikap fanatisme. Nggih? Nah, nanti jadi masuklah ke dalam bermadhab. Masuk ke dalam bermadhab. Apa hukum bermadhab? Tuh, sebagian ulama mengharamkan, sebagian bahkan mewajibkan. Sebenarnya berangkat dari nilai ini, apa hukum taklid? Sebagian mengharamkan, sebagian mewajibkan. Okay? Kalau bermadhab dalam artian seorang awam, dia mengikuti ahli ilmu yang dia bisa dapati di negerinya, di kaumnya, oke? Dan dia ahli ilmu. Memang. Maka demikian ideal nggak? Ideal bahkan harus. Dia mengikuti ahlinya kok. Iya kan? Mengikuti imam tertentu. Iya demikian. Ideal dan harusnya memang demikian. Iya kan? Dan ketika dikatakan haram bermadhab, maknanya apa? Maknanya apakah artinya berpaling dari ahli ilmu? Bukan. Haram bermadhab artinya apa? Berarti setiap individu muslim harus menjadi mujtahid yang bisa bikin madhab masing-masing? Begitu gak? Enggak juga. Jadi istilah fikih dalil dan fikih madhab ini sebenarnya ungkapan-ungkapan yang bersayap kalau bahasanya orang politik. Ungkapan-ungkapan yang ada jangjangnya, kayak bisa ngapung, ada sayapnya nanti bisa terbang. Apakah ketika dikatakan kita mah fikih dalil bukan fikih madhab, oke? Apakah ketika dikatakan fikih dalil, artinya dia mengatakan bahwa para imam-imam madhab itu kagak pakai dalil? Begitu gak? Begitu gak maksudnya? Kita doang yang pakai dalil. Tuh para imam madhab tuh dan yang mengikuti madhabnya, iya kan? Dia mah pada kagak pakai dalil. Itu artinya itu suudzon, itu kekurang ajaran. Dan ketika dikatakan kita mah fikih madhab aja, tuh. Ketika dikatakan demikian, oke? Apakah artinya mereka semua berpaling dari dalil dengan mengikuti mazhabnya? Demikian gak maksudnya? Enggak juga kan?
Imam madhabnya mengikuti dalil kok. Dapat difahami ya maksudnya kemana? Arahnya kemana? Pokoknya mau ahli ilmu manapun yang kau ikut, ini kesimpulan akhirnya sebenarnya nih, sebelum kita urai lebih lanjut ntar ente puyeng, anak kasih dulu kesimpulannya deh, oke? Mau ahli ilmu manapun yang engkau ikuti nantinya, mau madhab manapun, mau imam manapun, oke? Ikuti, kau mau ikuti, karena kau yang bisa kau dapati paling dekat kepada kebenaran adalah dia misalnya, ikuti. Oke, tapi suatu saat kau menemukan ayat, dalil dengan pemahaman yang tepat ternyata bertentangan dengan dia yang kau ikuti, kau harus siap untuk meninggalkan perkataannya, ikutin yang ono. Mau lu pakai madhab apa lagi? No, dapat. Apakah fikih dalil menafikan fikih madhab? Apakah fikih madhab menafikan fikih dalil? Enggak begitu. Sebenarnya bisa pada tempatnya masing-masing. Fikih madhab ngerapihin fikih dalil, menyusun, menata fikih dalil. Karena nggak semua orang bisa langsung bermuamalah dengan dalil, susah, berat. Ya, tuh kesimpulannya sebenarnya itu. Udah ya, ya kita urai lagi, kita terusin.